Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Raja Burung Merah berkata, "Manusia rendahan, kecepatanmu lumayan bagus. Apakah kamu pikir dengan menyerang secara diam-diam bisa mengalahkan raja ini? Itu sungguh konyol." Meskipun Raja Burung Merah mengatakan hal seperti itu, dia tetap tidak berani gegabah di hadapan Tanyun. Bagaimanapun, dia telah melihat proses Tanyun saat mengalahkan Raja Beruang Naga. Raja Burung Merah mengepakkan sayapnya dan membuka paruhnya. Tiba-tiba, gelombang api dengan ketebalan 100 kaki dan lebarnya 1000 kaki menelan Tanyun. Api itu cukup untuk membakar senjata subsuci tingkat menengah. Jadi Raja Burung Merah menganggap Tanyun akan langsung mati. Raja Naga Banjir, Raja Kelabang Haus Darah, Raja Elang Ungu Penghancur Jiwa, Raja Harimau Buaya Naga, dan Raja Singa Dingin. Mereka juga berpikir Tanyun tidak mungkin selamat. Pada saat yang sama, gadis berbaju biru yang berdiri di langit, dia juga berpikir begitu. Tetapi, Tanyun yang berada di dalam api, dia tiba-tiba bergegas keluar, dan tangannya yang diselimuti kekuatan spiritual beratribut emas menghantam dada Raja Burung Merah. Suara retakan tulang terdengar dengan jelas. Raja Burung Merah berkata dengan kesakitan, "Bagaimana mungkin kamu tidak mati saat terkena api milikku?" Tubuh Raja Burung Merah terpental dan menabrak tanah. Dia terluka parah dan akhirnya pingsan. Raja Harimau Buaya Naga berkata, "Ayo serang manusia itu." Raja Harimau Buaya Naga di periode dewasa tingkat ke-6. Dia terkenal dengan tubuhnya yang keras dan memiliki pemulihan tubuh yang cepat. Raja Harimau Buaya Naga melesatkan ekornya yang panjang ke arah Tanyun. Dia tertawa liar karena dia menganggap Tanyun sudah hancur hanya dengan sekali serangan dari dirinya. Namun dia salah. Serangan miliknya sama sekali tidak mengenai Tanyun. Saat ini, Tanyun sadar bahwa dia harus mengalahkan Raja Harimau Buaya Naga terlebih dahulu. Baru dia melawan raja lainnya. Raja Naga Banjir, Raja Elang Ungu, dan Raja Singa Dingin yang berada di periode kesengsaraan tingkat ke-6. Mereka berkata serempak, "Raja Harimau Buaya Naga, hati-hati, manusia sialan itu ada di atasmu." Raja Harimau Buaya Naga tidak bisa mengelak sama sekali. Tanyun menukik dari langit. Kakinya yang diselimuti kekuatan spiritual beratribut emas menginjak punggung Raja Harimau Buaya Naga. Raja Harimau Buaya Naga menjerit kesakitan. Darah menyembur dari punggungnya, dan dia tergeletak di tanah. Meskipun dia memiliki pemulihan tubuh yang cepat, tetapi lukanya sangat parah. Dia butuh waktu dalam 3 atau 5 tahun sampai pulih. Adegan Tanyun mengalahkan Raja Burung Merah dan Raja Harimau Buaya Naga benar-benar menakuti puluhan ribu bawahan mereka berdua. Bawahan mereka berdua tidak mengharapkan manusia yang terlihat lemah bisa mengalahkan raja mereka. Tapi hal itu juga membuat mereka marah. Mereka berteriak dan ingin membaskan dendam raja mereka. Mereka juga percaya bahwa Tanyun tidak mungkin bisa lolos dari kepungan 70.000 monster. Kedua ras monster itu menahan rasa takut mereka terhadap Tanyun, dan mereka berteriak, "Ayo habisi dia, balaskan dendam raja kita." Tanyun secara alami mengabaikan para monster di tingkat ke-5. Tanyun segera melesat ke arah Raja Kalajengking Haus Darah, yang merupakan monster periode dewasa tingkat ke-6. Pada saat ini, Raja Kelabang Haus Darah sedikit gelisah. Dia tahu bahwa tubuhnya tidak sekeras Raja Harimau Buaya Naga. Jika dia terkena serangan Tanyun, maka tubuhnya pasti akan terbagi menjadi 2. Raja Kelabang Haus Darah, dia mengainkan tubuh yang panjangnya 1200 kaki. Kemudian, gas beracun hijau tiba-tiba keluar dari mulutnya. Ketika gas beracun itu menelan Tanyun, Raja Kelabang Haus Darah berteriak, "Raja Singa Dingin, cepat bekukan manusia sialan ini." Selama dia dibekukan, dia tidak akan bisa mengendalikan kekuatan spiritualnya untuk memblokir gas beracunku. Dia akan aku racuni sampai mati.
Mendengarkan hal itu, Raja Singa Dingin di periode kesengsaraan tingkat ke-6, dia membuka mulutnya lebar-lebar, dan tiba-tiba hawa dingin yang membekukan langit dan bumi menyelimuti area seluas 100.000 kaki. Segera, Tanyun terjebak di dalam bongkahan es yang besar. Di dalam bongkahan es, Tanyun tampak membeku, sementara gas beracun hijau di sekitarnya perlahan masuk ke dalam tubuh Tanyun. Raja Kelabang Haus Darah tertawa dan berkata, "Manusia rendahan, kamu akan segera mati." Tapi Raja Kelabang Haus Darah tidak tahu bahwa racunnya musnah begitu memasuki tubuh Tanyun. Sekarang tubuh tirani Hongmeng sudah memasuki tahap ke-6. Jadi Tanyun tidak takut pada racun apapun. Pada saat yang sama, Tanyun menyelimuti tubuhnya dengan api es Hongmeng. Dia secara alami tidak akan bisa dibekukan oleh Raja Singa Dingin. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa mata Tanyun berkedip-kedip. Gadis berbaju biru berkata, "Apa yang kalian tunggu? Cepat habisi manusia itu untuk dewa ini." Raja Singa Dingin meluncur menuju bongkahan es. Kemudian, cakarnya melesat ke arah Tanyun. Jika Tanyun terkena serangan itu, maka dipastikan dia akan mati. Di antara para penonton yang peduli dengan Tanyun di langit, hanya Mu Mengyi, Song Xiao, Sui Jian, dan Toba Yingying yang tidak mengkhawatirkan Tanyun sama sekali. Mereka tahu bahwa Tanyun tidak takut api, hawa dingin, dan racun apapun. Pada saat ini, Tan Xingning yang merupakan tetua divisi pil gerbang suci, dia berteriak pada Tanyun, "Kepala Sekte Muda, hati-hati!" Si Tuhen, Jin Xianghai, dan leluhur agung lainnya, serta lebih dari 150 leluhur dari 8 divisi. Mereka semua tersenyum. Mereka memutuskan bahwa Tanyun pasti akan mati. Mereka sangat ingin Tanyun mati. Jika tidak, Tanyun akan naik ke posisi kepala sekte. Maka cepat atau lambat, mereka akan dihancurkan oleh Tanyun. Ketika cakar Raja Singa Dingin hampir mengenai Tanyun, tiba-tiba Tanyun yang berada di dalam bongkahan es meraung. Kaki kanannya yang diselimuti kekuatan spiritual menghantam lutut kanan Raja Singa Dingin. Segera, cakar kaki kanan bagian depan Raja Singa Dingin berlumuran darah dan tulangnya patah. Ketika Raja Singa Dingin sedang kesakitan, Tanyun mengambil kesempatan untuk bergegas keluar dari bongkahan es dan menuju ke arah Raja Kelabang Haus Darah. Raja Kelabang Haus Darah berkata, "Manusia sialan, mengapa kamu tidak mati setelah terkena racun raja ini?" Raja Kelabang Haus Darah berbalik dan melarikan diri. Tanyun muncul di sisi kiri Raja Kelabang Haus Darah, dan kaki kanannya dengan keras menendang kepala Raja Kelabang Haus Darah. Disertai suara yang keras, darah mengalir keluar dari mulut Raja Kelabang Haus Darah. Lalu dia tergeletak di tanah dan pingsan. Tanyun hanya membuatnya pingsan. Jelas Tanyun tidak benar-benar ingin menghabisi Raja Kelabang Haus Darah. Ada suara lolongan dari belakang Tanyun, dan ketika Tanyun berbalik, Raja Singa Dingin yang kakinya terluka melesat menuju Tanyun. Di antara puluhan ribu monster di benua hukuman surgawi, Tanyun mengagumi ras Singa Dingin. Karena mereka seperti ras serigala iblis yang berani. Mereka juga terlahir sebagai pejuang. Mereka tidak takut pada yang lebih kuat. Tepatnya, mereka tidak takut pada kematian. Cara bertarung mereka sedikit kasar, dan sifat mereka kebalikan dari beruang naga. Saat ini, Raja Elang Ungu penghancur jiwa di periode kesengsaraan tingkat ke-6 juga menyerang Tanyun dari sisi kanan. Adapun Raja Naga Banjir di periode kesengsaraan tingkat ke-6, dia melompat dan melayang di atas Tanyun. Dia sedang menunggu kesempatan. Raja Elang Ungu berkata, "Penangkap jiwa, segera." Gelombang kekuatan spiritual yang tidak terlihat melahap Tanyun. Dalam keadaan normal, gelombang itu dapat dengan mudah mengendalikan manusia di alam jiwa tingkat sempurna. Bahkan seseorang di alam nadi tingkat pertama juga bisa dikendalikan. Dari sudut pandang Raja Elang Ungu penghancur jiwa, Tanyun di alam jiwa tingkat ke-6 pasti akan berhasil dikendalikan oleh dirinya.
Tapi apa yang tidak pernah dibayangkan adalah bahwa Tanyun tidak mengalami apapun dan jiwanya tetap utuh. Raja Singa Dingin berkata, "Manusia, jika kamu tidak menyerang secara diam-diam, bagaimana mungkin raja ini terluka olehmu?" Tanyun berkata, "Ketika aku mengalahkanmu secara langsung, aku ingin lihat apa yang akan kamu katakan." Setelah Tanyun selesai berbicara, Tanyun menuju ke arah Raja Singa Dingin. Lalu dia membanting tangannya ke arah wajah Raja Singa Dingin. Tanyun tahu bahwa hanya dengan mengalahkan Raja Singa Dingin secara langsung, maka semua ras Singa Dingin akan ketakutan. Raja Singa Dingin memiliki niat membunuh yang menakjubkan. Kekuatan spiritual melonjak keluar dari tubuhnya. Dia mengangkat cakar depan kirinya dan mengayunkannya ke arah Tanyun. Ketika bertabrakan dengan tangan kanan Tanyun, suara retakan tulang yang renyah terdengar. Cakar kiri Raja Singa Dingin mengeluarkan darah. Raja Singa Dingin berkata, "Sebagai manusia, mengapa kamu begitu kuat?" Di sisi lain, Tanyun mengeluarkan seteguk darah. Lalu dia berkata, "Raja Singa Dingin, hanya kedua cakar depanmu yang hancur. Aku sengaja tidak ingin membuatmu luka terlalu parah. Aku baru saja menggunakan 80% kekuatanku. Jika aku ingin menghabisimu, kamu pasti sudah mati. Aku memberitahumu, jika kamu berani menyerangku lagi, aku akan menghancurkan dirimu." Mendengarkan hal itu, Raja Singa Dingin yang terluka parah terdiam di tempat. Raja Elang Ungu penghancur jiwa berkata, "Manusia rendahan, raja ini akan menghabisi dirimu." Pada saat ini, Raja Elang Ungu penghancur jiwa, dia melesatkan gelombang raksasa menuju Tanyun. Tanyun berkata melalui transmisi suara pada Raja Singa Dingin, "Meskipun tulang kaki Raja Elang Ungu penghancur jiwa beberapa kali lebih tipis dari kuku singamu, tetapi tulang mereka sekeras kakimu. Lihat dan perhatikan, aku akan mematahkan kakinya." Mendengarkan hal itu, Raja Singa Dingin kebingungan dan tidak mengerti. Dalam pandangannya yang sulit dipercaya, Tanyun tiba-tiba melesat ke langit dengan kecepatan tinggi. Dia menghindari serangan dari Raja Elang Ungu penghancur jiwa. Segera setelah itu, Tanyun tiba-tiba membuka kedua tangannya dan memegang kaki kanan Raja Elang Ungu penghancur jiwa. Dalam teriakan Raja Elang Ungu penghancur jiwa, tulang kaki kanannya dipatahkan oleh Tanyun dan darah menyembur keluar dari kakinya. Ruang bergetar, tubuh Tanyun tiba-tiba berbalik dan kaki kanannya menendang keras dada Raja Elang Ungu penghancur jiwa. Segera, dada Raja Elang Ungu penghancur jiwa terkoyak. Tubuhnya jatuh dari langit, seperti layang-layang yang terputus. Tiba-tiba, ada sebuah ledakan di belakang Tanyun. Itu Raja Naga Banjir yang tadi menunggu kesempatan. Sekarang dia melesatkan ekornya ke arah Tanyun. Tanyun tidak bisa menghindari serangan itu. Dia terkena ekor Raja Naga Banjir. Raja Naga Banjir menarik ekornya, lalu cakarnya menghantam punggung Tanyun. Dengan suara keras, punggung Tanyun yang sudah berubah menjadi kristal emas tetap terkoyak. Tanyun mengeluarkan darah dari mulutnya, dan dia jatuh ke arena gladiator dengan keras. Tanyun berbaring di tanah, dan darah terus mengalir dari tubuhnya. Pada saat ini, Tanyun merasakan sakit dari organ dalamnya. Sen Subing di atas langit meneteskan air mata, lalu dia berteriak, "Tanyun, cepatlah berdiri. Tanyun, kamu berjanji padaku bahwa kamu akan bertahan selama 1 hari. Jadi kamu berdirilah." Selanjutnya, Tanyun mendengarkan tangisan Tan Xingning, Mu Mengyi, Song Wuxiao dan Toba Yingying. Pada saat ini, di langit, Huang Fuyu menatap Tanyun. Dia meneteskan air mata. Dia menoleh ke belakang menatap Dante Xuansong. Lalu dia berkata melalui transmisi suara, "Ayah, aku mohon padamu, kamu dan kakek tolong bantu Tanyun. Jika ini terus berlanjut, Tanyun akan mati." Dante Xuansong berkata dengan suara serius, "Xianer, ayah dan kakekmu punya rencana lain, jangan khawatir." Pada saat ini, Feng Yun, leluhur agung divisi formasi. Dia menatap Tanyun dengan ekspresi tidak berdaya.
Feng Qingcheng. Dia menatap Tanyun yang terluka parah. Dia mengerutkan bibirnya dan memikirkan keterampilan Tanyun dalam teknik formasi, senjata, jimat, dan pil. Lalu kemampuan tantangan lompatan Tanyun, serta perjalanan Tanyun dari murid gerbang luar sampai hari ini. Hal itu membuat Feng Qingcheng tidak ingin Tanyun mati. Feng Qingcheng bergumam, "Ada apa denganku? Mengapa aku khawatir dengan orang sialan itu? Dia menodaiku malam itu. Seharusnya aku senang jika dia mati. Tapi mengapa aku tidak ingin dia mati saat ini?" Ketika Feng Qingcheng kebingungan, Raja Naga Banjir yang melayang di langit. Dia melihat ke belakang dan menatap 5 ras lainnya. Lalu dia berkata, "Manusia ini telah melukai raja kalian dengan serius. Seharusnya kalian sudah tahu apa yang harus kalian lakukan." Setelah jeda beberapa saat, Raja Naga Banjir berkata dengan tajam, "Ras Naga Banjir dan 5 ras lainnya, cepat habisi manusia itu." Mendengarkan hal itu, lebih dari 70.000 monster dari 6 ras menuju ke arah Tanyun. Melihat adegan ini, para murid dari divisi berjasa dan para murid penegak hukum berteriak, "Kepala Sekte Muda, kamu cepat bangunlah." Setelah itu, murid dari divisi lainnya ikut berteriak, "Kepala Sekte Muda, bangunlah." Pada saat ini, Dan Tayu mengambil napas dalam-dalam. Dia bersiap akan menolong Tanyun. Lalu Dan Tai Songsong akan memimpin 22 leluhur penegak hukum untuk menyerang 8 leluhur agung. Tetapi tiba-tiba, Tanyun yang semula berbaring di tanah, dia langsung berdiri. Kemudian dia naik ke langit dan bergegas menuju ke arah pasukan monster dengan rambut acak-acakan. Tanyun berkata, "Siapa yang menyerah akan hidup, dan siapapun yang melawan akan mati." Namun, 70.000 pasukan monster sama sekali tidak ada yang menyerah. Tanyun dikelilingi oleh pasukan monster yang menyerangnya secara ganas. Melihat adegan ini, membuat para penonton gemetar ketakutan. Hanya dalam beberapa saat, ribuan pasukan monster telah mati. Mayat mereka menumpuk seperti gunung di arena gladiator, dan bau darah begitu menyengat. Raja Naga Banjir berkata, "Tidak ada satupun dari kalian yang bisa melawan manusia sialan itu. Kalian semua mundur. Raja ini yang akan menghabisinya." Raja Naga Banjir awalnya berpikir bahwa dengan Tanyun terluka olehnya, maka akan mudah menghabisinya. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Tanyun akan melawan dengan sangat gila. Sejak Tanyun terluka oleh serangan diam-diam dari Raja Naga Banjir, Tanyun benar-benar menjadi marah. Seperti yang Tanyun katakan, jika tidak menyerah, mereka semua akan mati. Tanyun berkata, "Sekelompok monster bodoh, aku ingin menaklukkan kalian, memberi kalian kesempatan untuk mendapatkan kebebasan kalian kembali. Tetapi kalian tidak tahu mana yang buruk dan benar. Jadi jangan salahkan aku karena kejam." Begitu Tanyun selesai berbicara, dia naik ke udara dan tubuhnya menghancurkan kepala kelabang haus darah tingkat kelima. Kemanapun Tanyun melintas, akan ada monster yang mati. Para monster berkata, "Lari, kita sama sekali bukan lawan manusia itu. Aku belum mau mati, aku ingin menyerah." Para monster menangis, panik, dan memohon belas kasihan satu demi satu. Pada saat ini, bahkan ras singa dingin yang dikenal keras kepala dan tidak takut akan mati telah memilih untuk menyerah. Bukan karena mereka pengecut, tetapi setelah mereka menyaksikan proses Tanyun menghabisi para monster lainnya, itu membuat mereka menyadari bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan Tanyun sama sekali. Ketika Tanyun sedang merobek sayap salah satu monster dari ras burung merah, Raja Naga Banjir tiba-tiba berputar dan ekor miliknya berayun ke arah Tanyun. Tanyun berkata, "Dasar monster sialan, kamu baru saja menyakiti diriku. Apakah kamu ingin menyakitiku lagi untuk kedua kalinya?" Tanyun tidak bisa berhenti tertawa. Setelah dia menghindari serangan Raja Naga Banjir, tangan kirinya tiba-tiba menusuk ekor Raja Naga Banjir. Raja Naga Banjir berteriak kesakitan. Dia mengayun-ayunkan ekornya agar Tanyun terlempar.
tetapi hal itu sia-sia. Raja Naga Banjir membawa Tanyun terbang melintasi ribuan mil. Dia menarik ekor naganya dan membantingkannya ke arah dinding arena. Pada saat ekornya hampir menabrak dinding, Tanyun tiba-tiba melepaskan ekor Raja Naga Banjir. Dia menggunakan langkah Dewa Hongmeng dan muncul di belakang Raja Naga Banjir. Saat Raja Naga Banjir berteriak, Tanyun mengupas sisik naga yang menutupi bagian belakang leher Raja Naga Banjir dengan kedua tangannya. Setiap kali sisik naga ditarik, akan ada aliran darah naga yang menyembur keluar. Raja Naga Banjir berguling-guling. Dia berusaha menyingkirkan Tanyun sambil memohon bantuan kepada gadis berbaju biru. "Tuanku, tolong aku." Gadis berbaju biru mengerutkan keningnya. Lalu dia berkata, "Manusia, lepaskan dia untuk dewa ini." Gadis berbaju biru, dia melesat ke arah Tanyun. Tanyun mengabaikan perkataan gadis berbaju biru. Kemudian, tangannya masuk ke dalam leher Raja Naga Banjir. Tanyun menyentuh tulang penghubung antara kepala dan tubuh Raja Naga Banjir. Dengan satu pukulan, Raja Naga Banjir berteriak, "Tolong jangan habisi aku." Tanyun berkata dengan marah, "Aku tidak akan menghabisi ras Naga Banjir, tetapi kamu tetap harus mati." Tanyun menarik tulang bagian belakang lehernya dan meninjunya lagi dan lagi. Setelah Tanyun melesatkan lebih dari selusin pukulan, dia menarik tangannya. Kemudian, kekuatan spiritual di tubuhnya mengalir ke kaki kanannya. Tanyun tahu bahwa tulang di belakang leher Raja Naga Banjir adalah bagian tubuh yang paling keras, dan itu juga bagian yang paling kritis. Tidak mudah mematahkan tulang belakang leher Raja Naga Banjir, tetapi setelah lusinan pukulan dan tendangan satu kali, dipastikan dia akan mati. Jeritan Raja Naga Banjir tiba-tiba berhenti. Itu karena Tanyun menendang tulang belakang lehernya sampai mati. Pada saat ini, ribuan Naga Banjir yang melihat mayat raja mereka di arena gladiator menjadi panik dan berteriak, "Yang mulia sudah mati. Manusia itu terlalu kuat. Padahal raja kita adalah yang terkuat di antara raja-raja lainnya." Lebih dari 7 juta murid menyaksikan pertempuran antara Tanyun dan Raja Naga Banjir. Kemudian mereka berteriak, "Kepala Sekte Muda kita benar-benar luar biasa. Kepala Sekte Muda, dia tidak hanya menaklukkan Raja Serigala Api Emas dan Raja Beruang Naga, tetapi juga mengalahkan 5 raja lainnya, dan pada akhirnya menghabisi Raja Naga Banjir. Semua ini dilakukan oleh Kepala Sekte Muda hanya dengan tangan kosong." Pada saat ini, Dan Tayu, dan Teh Suangsong, dan 22 leluhur penegak hukum, mereka sama sekali tidak senang karena mereka melihat bahwa gadis berbaju biru yang merupakan monster periode awal tingkat ke-7 sedang melesat ke arah Tanyun. Mu Mengyi, Song Wuxiao, dan semua wanita yang peduli dengan Tanyun, mereka teriak cemas. Raja Beruang Naga yang bersembunyi di gua, dia memandangi tumpukan mayat 6 ras monster di arena gladiator. Itu membuat dia semakin kagum pada Tanyun. Dia tidak pernah berpikir bahwa tuannya akan sangat menakutkan ketika dia marah. Raja Serigala Iblis Api Emas berkata, "Raja Beruang Naga, aku khawatir Tuan bukan lawan gadis itu. Mari kita coba yang terbaik untuk melindungi Tuan." Raja Beruang Naga menganggukkan kepalanya. Tanyun menoleh dan melihat ke arah gua. Lalu dia berkata, "Tetaplah di dalam gua dan jangan keluar. Kalian tidak perlu membantuku. Jika kalian keluar, kalian hanya akan mati sia-sia." Raja Beruang Naga dan Raja Serigala Api Emas sangat tersentuh, sehingga mereka harus mematuhi perintah Tanyun. Suara Dan Tayu terdengar di benak Tanyun. "Yuner, jangan takut. Lelaki tua ini akan menyelamatkanmu sekarang. Selain itu, Xuanzong akan memimpin 22 leluhur penegak hukum untuk menyerang 8 leluhur agung." Mendengarkan hal itu, Tanyun terdiam beberapa saat. Lalu dia buru-buru berkata, "Kepala Sekte Lama, tunggu dulu. Jika kamu melakukan hal itu, bahkan berhasil menghabisi 8 leluhur agung dan 150 leluhur lainnya, itu akan membuat kekuatan di belakang mereka menyerang sekte kita.
dan kita pasti tidak akan bisa melawan." Dan Tayu berkata dengan suara cemberut, "Singkatnya, lelaki tua ini dan Xuanzong tidak ingin melihatmu mati." Hati Tanyun dipenuhi dengan kehangatan. Dia mengirim transmisi suara pada Dan Tayu serta Dan Tai Xuanzong, kepala sekte lama dan kepala sekte. "Kalian tidak boleh bertindak gegabah. Kalian tidak perlu khawatir tentang murid ini. Murid ini masih memiliki kartu andalan untuk berurusan dengan gadis berbaju biru. Dia baru saja dipromosikan ke periode awal tingkat ke-7. Murid ini mungkin masih bisa melawannya." Setelah ayah dan anak itu mendengarkan kata-kata Tanyun, mereka saling memandang dan mengangguk. Namun, mereka berdua memutuskan jika Tanyun berada dalam situasi kritis, mereka akan mengambil tindakan. Tanyun yang berdiri di udara. Dia mendengar suara hormat dari kera iblis di benaknya. "Tuan, biarkan aku menghabisi dia." Tanyun berkata dengan tegas. "Tidak, kera tua. Kamu adalah dukungan terbesarku dan juga kartu andalanku untuk menghadapi semua rintangan setelah aku menjadi kepala sekte. Apapun yang terjadi, kamu tidak boleh dilihat oleh 8 leluhur agung untuk saat ini." Tiba-tiba, seberkas cahaya biru menembus kehampaan dan berubah menjadi gadis berbaju biru. Dia muncul di depan Tanyun dan perlahan mendorong telapak tangannya ke arah Tanyun. Telapak tangan yang tampaknya biasa-biasa saja sebenarnya mengandung kekuatan yang menakutkan. Tanyun tidak berani gegabah. Tangan kanannya yang diselimuti kekuatan spiritual melesat ke arah telapak tangan gadis berbaju biru. Ketika tangan Tanyun bertemu dengan telapak tangan gadis berbaju biru, Tanyun merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir ke tangan kanannya. Dengan suara ledakan yang keras, tangan kanan Tanyun mengeluarkan banyak darah. Tubuh Tanyun yang setinggi 30 kaki terpental dan menabrak dinding. Di sisi lain, gadis berbaju biru. Dia menunjukkan ekspresi terkejut. Dia juga terpental di langit. Selain itu, tangan kanannya meneteskan darah. Satu pukulan dari mereka untuk saling mengukur kekuatan satu sama lainnya. Setelah Tanyun menabrak dinding, gumpalan darah mengalir dari sudut mulutnya. Pada saat ini, penampilan Tanyun sangat tragis. Tanyun menatap gadis berbaju biru yang berjarak 10.000 kaki darinya. Lalu dia bergumam, "Monster macam apa gadis itu?" Gadis berbaju biru berkata, "Manusia rendahan, kamu benar-benar mengejutkan dan menyakiti dewa ini. Maka nasibmu akan tragis." Tanyun menarik napas dalam-dalam, kemudian kekuatan spiritual keluar dari tubuhnya. Tanyun tahu bahwa di antara semua musuh yang pernah dia lawan, gadis berbaju biru di depannya adalah yang terkuat. Tapi Tanyun tidak mundur. Selain itu tidak ada jalan keluar, jadi dia harus mencobanya. Gadis berbaju biru mendengus dengan dingin, kemudian dia menghilang. Sesaat berikutnya, dia muncul di depan Tanyun. Telapak tangan kanannya dengan penuh kekuatan spiritual menampar ke arah Tanyun. Tanyun tiba-tiba menekuk tubuhnya, lalu dia melesatkan kakinya ke arah tangan gadis berbaju biru. Dengan suara tabrakan yang keras, kaki kanan Tanyun dipenuhi dengan darah dan dia terjatuh dari langit. Sementara di sisi lain, gadis berbaju biru mengerang kesakitan. Itu karena kulit di tangannya retak dan darah mengalir. Gadis berbaju biru tahu bahwa dia telah meremehkan Tanyun. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan terluka oleh Tanyun. Tanyun yang jatuh tiba-tiba melesat menuju gadis berbaju biru. Karena terlalu cepat, tampak seperti ada 3 Tanyun. Kemudian Tanyun melesatkan 2 pukulan. Setiap pukulan menggunakan seluruh kekuatan Tanyun. Gadis berbaju biru itu tidak menyangka bahwa kecepatan Tanyun akan begitu cepat. Setelah melesatkan 2 kali pukulan, tangan Tanyun tampak berubah karena kulit dan daging miliknya terkikis. Namun terlepas dari itu, Tanyun tetap diam dan melesatkan pukulan ketiga. Di tengah suara keras, gadis berbaju biru dan Tanyun sama-sama terluka. Namun luka Tanyun cukup parah.
Tanyun seperti tidak merasakan sakit, tubuhnya berbalik, dan kaki kirinya yang besar menendang dada gadis berbaju biru itu. Gadis berbaju biru itu jelas sangat marah. Tangan kanannya yang berdarah tiba-tiba mengenai kaki kiri Tanyun. Segera, tubuh Tanyun yang setinggi 30 kaki, terpental beberapa ratus kaki. Sementara gadis berbaju biru, dia terpental ratusan mil di udara, sambil memuntahkan seteguk darah. Bukan karena kekuatannya tidak sebagus Tanyun, tetapi kecepatan Tanyun setengah lebih cepat darinya. Jadi dia tampak ditekan saat ini. Tanyun meraung dalam hatinya. Dia menggunakan langkah Dewa Hongmeng dan melintasi jarak ratusan mil. Saat dia muncul di samping gadis berbaju biru, Tanyun menekuk kaki kanannya, dan dengan seluruh kekuatannya, kaki kanannya diayunkan ke arah gadis berbaju biru. Gadis berbaju biru tampak panik. Dia bergerak ke kiri untuk menghindar. Tapi kaki Tanyun terlalu besar untuknya. Meskipun dia menghindari serangan fatal, tetapi bahu kirinya tetap terkena kaki Tanyun. Gadis berbaju biru itu menyemburkan darah lagi. Kulit di bahu kirinya pecah. Tubuhnya terlempar ratusan mil dan menabrak dinding arena gladiator dengan keras. Pada saat ini, di arena gladiator, Raja Singa Dingin, Raja Kelabang Haus Darah, Raja Elang Ungu Penghancur Jiwa, Raja Burung Merah, dan Raja Harimau Buaya Naga. Mereka sudah terbangun dari pingsannya dan berteriak, "Tuanku, apakah kamu baik-baik saja?" Para monster dari semua ras telah menyerah pada Tanyun. Jadi mereka hanya bisa mengkhawatirkan keselamatan gadis berbaju biru itu. Tanyun yang berdiri di udara. Dia menatap gadis berbaju biru yang terluka parah olehnya dengan tatapan serius. Pada saat ini, gadis berbaju biru yang jatuh ke genangan darah. Dia perlahan berdiri. Dia menatap Tanyun dengan penuh niat membunuh. Gadis berbaju biru berkata, "Manusia, alasan mengapa kamu dapat melukai dewa ini bukan karena kekuatanmu, tetapi karena dewa ini terlalu meremehkan dirimu. Selanjutnya bersiaplah untuk mati." Tiba-tiba auman naga yang keras terdengar dan mengguncang langit. Semua orang yang menonton pertarungan, mereka melihat ke bawah ke arena gladiator. Mereka melihat pemandangan yang luar biasa dan hati mereka terguncang. Mereka melihat gadis berbaju biru itu berubah menjadi naga berwarna biru, dan naga itu merupakan naga sungguhan. Cakar depannya berdarah. Itu menandakan bahwa memang naga itu adalah gadis berbaju biru. Dan Tayu berteriak, "Ternyata di sekte suci Huangfu ada binatang naga sungguhan." Dan Tai Xuanzong berkata dengan kaget, "Namun sejak pertempuran para dewa di ngarai para dewa, bukankah ras naga telah musnah? Mengapa ada di sini?" Dan Tai Xuanzong tiba-tiba memikirkan sesuatu. Matanya melebar. Kemudian dia berkata, "Ada desas-desus bahwa semua jenis naga yang mencapai periode kesengsaraan tingkat ke-10 dan berhasil melewati kesengsaraan surgawi, mereka bisa menjadi ras naga sungguhan. Tetapi dia baru di periode awal tingkat ke-7. Mengapa dia bisa menjadi ras naga sungguhan?" Pada saat ini, semua leluhur agung tercengang. Seperti yang dikatakan Dan Tai Xuanzong, jika monster sejenis naga sampai di periode kesengsaraan tingkat ke-10 dan berhasil melewati kesengsaraan surgawi, maka dia akan berubah menjadi naga sungguhan. Tetapi naga biru ini sudah menjadi naga sungguhan. Adapun lebih dari 7 juta murid, mereka tidak bisa mengatakan sepatah kata apapun tentang naga biru itu. Shen Shubing, Mu Mengyi, dan beberapa gadis sangat mengkhawatirkan Tanyun. Tanyun sepertinya merasakan para gadis yang sedang khawatir. Dia mengangkat kepalanya dan menatap para gadis itu. Kemudian dia berkata, "Kalian tidak perlu khawatir padaku." Setelah Tanyun selesai berbicara, Tanyun memandang naga biru dan matanya menunjukkan kegembiraan yang mendalam. Tanyun mengulurkan tangan kanannya yang tidak berdaging. Lalu dia berkata, "Jangan marah, aku punya sesuatu yang ingin dikatakan padamu." Naga biru itu berkata, "Apa yang ingin kamu katakan?" Tanyun buru-buru berkata, "Bukankah kamu tidak tahu latar belakangmu dan juga dari mana kamu berasal? Tapi itu tidak masalah.
karena aku tahu bagaimana kalau kita berbicara baik-baik." Naga biru itu sedikit ragu. Dia mengangguk dan berkata, "Ya, kamu benar. Aku tidak tahu di mana keluargaku, dan aku tidak tahu siapa aku sebenarnya." Mendengarkan hal itu, Tanyun samar-samar mengeluarkan air mata. Lalu dia berkata, "Apa yang ingin kamu ketahui, aku bisa mengatakannya." Ketika naga biru tampak senang, semua orang yang peduli pada Tanyun menghela nafas lega. Tetapi 8 leluhur agung yang ingin Tanyun mati, mereka menjadi sangat muram. Mereka berpikir bahwa naga biru periode awal tingkat ke-7 akan menghabisi Tanyun. Tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Tanyun akan memenangkan pertarungan hanya dengan sebuah kata-kata. Namun, adegan yang terjadi saat berikutnya membuat 8 leluhur agung menjadi tertawa. Di sisi lain, semua orang yang mengkhawatirkan Tanyun berteriak, "Tanyun, kamu larilah. Kakak ipar, larilah dan selamatkan hidupmu. Kepala sekte muda, hati-hati." Pada saat ini, di mata semua orang, naga biru tiba-tiba menyerang Tanyun yang hampir melepaskan kewaspadaannya. Jantung Tanyun membeku dan dia naik ke udara untuk menghindari ekor naga biru. Di mana ekor naga biru melesat, ruang di sekitar menjadi bergetar hebat. Tanyun meraung, tangannya yang telah kehilangan daging diselimuti oleh kekuatan spiritual. Kemudian, tangannya menangkis ekor naga biru. Dalam suara benturan yang keras, Tanyun terpental dan menabrak dasar arena gladiator. Mu Mengyi dan Song Xiao mengaburkan pandangan mereka dengan air mata. Sui Zian, Huang Fuyu, Tan Xingning dan Toba Yingying menangis. Song Liuxin di antara kerumunan murid mengerucutkan bibirnya dan merasa sangat cemas. Feng Qingcheng mengepalkan tangannya erat-erat. Lalu dia berkata melalui transmisi suara pada Tanyun, "Orang bau, kamu telah membuat wanita ini kehilangan kesuciannya. Aku belum membalaskan dendam padamu, jadi kamu tidak boleh mati." Mendengarkan suara Feng Qingcheng, Tanyun segera melompat dan berdiri di udara. Dia mengirim transmisi suara pada Mu Mengyi serta Dante Swangsong, sehingga mereka tidak perlu khawatir. Di langit, mulut naga biru terbuka lebar, dan tiba-tiba sekelompok api biru tua menelan Tanyun. Di hati naga biru, kekuatan api miliknya 10 kali lebih kuat dari api milik Raja Serigala Iblis Api Emas dan Raja Burung Merah. Namun, apa yang tidak pernah dia bayangkan adalah bahwa Tanyun saat ini tidak terluka oleh api miliknya. Tanyun menggunakan langkah Dewa Hongmeng. Kemudian, telapak tangannya didorong ke arah naga biru. Api Hongmeng setinggi 300 kaki keluar dari telapak tangan kanan Tanyun. Kemudian berubah menjadi jaring api ungu yang mengurung naga biru. Naga biru berkata, "Manusia sialan, api macam apa ini? Bagaimana bisa membakar sisik naga dewa ini?" Naga biru menjerit ketakutan. Setelah berjuang untuk melarikan diri dari jaring api Hongmeng, dia meluncur di langit dan menatap Tanyun dari kejauhan. Sepasang matanya menjelaskan apa artinya takut. Kekerasan tubuh dan sisiknya sebanding dengan senjata subsuci tingkat atas. Namun sisiknya terbakar menjadi hitam. Melihat adegan ini, semua orang yang menonton pertarungan menyadari kekuatan api milik Tanyun. Seperti yang dikatakan naga biru, kekerasan sisiknya sebanding senjata subsuci tingkat atas, namun sangat rentan di bawah api Hongmeng. Karena api Hongmeng Tanyun kini telah mencapai puncak tingkat ke-6, memiliki kekuatan untuk membakar senjata subsuci tingkat tinggi. Menurut pendapat naga biru, ketika Tanyun melawan 6 raja lainnya, dia tidak menggunakan api Hongmeng. Jelas bahwa Tanyun menyimpan kartu andalannya untuk menghadapi dirinya. Raungan naga mengguncang langit, dan dalam sekejap, kekuatan spiritual melonjak keluar dari tubuh naga biru. Setelah naga biru selesai berbicara, dia segera melesat ke arah Tanyun. Pada saat ini di dalam kantong binatang, suara kera iblis terdengar di benak Tanyun. "Tuhan, kekuatan spiritual di tubuh naga biru itu sama persis dengan kekuatan spiritual di tubuhku. Dia adalah keturunan dari ras dewa naga iblis. Berdasarkan ingatan guruku, aku bisa memastikannya." Pada saat ini, Tanyun tidak menjawab perkataan kera iblis.
Telapak tangan kirinya tiba-tiba mendorong ke arah naga biru yang sedang melesat. Dan pada saat berikutnya, api Esongmeng setinggi 500 kaki menyelimuti naga biru. Dalam sekejap, api Esongmeng berubah menjadi gunung es dengan ketinggian 500 kaki. Dan naga biru itu membeku di dalamnya. Ekspresi Tanjun serius. Dia langsung melompat ke gunung es dan naik di belakang leher naga biru. Kemudian, Tanjun sekuat tenaga melesatkan pukulan ke arah kepala naga biru itu. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Begitu Tanjun melewatkannya, naga biru itu tidak mungkin bisa dibekukan lagi jika dia dalam keadaan waspada. Oke, waktunya Saweria dari Bang Ohan lagi. Mantap durasinya, Min. Request nyanyi balonku ada 5 tanpa musik. Waduh, sini ya Bang Ohan ya. Dari Bang Hadi lagi juga nih. Semangat, Min. Siap. Dari Pangeran Tampan. GM maksudnya tuh Game Master atau Grandmaster tuh ya. Dari Yoga. Bisa buat 10 episode. 1 hari tambah nolnya. 1 udah di belakang. Apa nih? Maksudnya tuh dalam waktu 1 hari Mimin membuat 10 episode gitu, lalu disawer 250.000 gitu kah? Kemarin yang waktu 1 jam itu sebenarnya 7 episode ya temen-temen, tapi Mimin tulis 5 episode, karena Donghuanya sekarang suka skip beberapa bagian ya. Oke lah, sebelum video berakhir Mimin mau bilang ya, sungguh membagongkan. Terima kasih. Oh iya, ini 40 menit, nggak kerasa ya.